Sebuah film yang penuh dengan aksi menegangkan dari perburuan komplotan penjahat terhadap seorang atlet maraton. Hey, bareng Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha menyajikan review film ternyaman untuk kalian simak. Spesial buat yang lagi gak ada rencana dan milih nyublok di rumah aja. Kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film bertemakan perburuan seorang wanita di kawasan hutan. Film ini berjudul Range Runner tahun 2019. Bercerita tentang sosok speed woman si atlet maraton saat berhadapan dengan komplotan penjahat di tengah perjalanannya yang sangat berarti. Ia pun berjuang sendirian melawan para penjahat, menggunakan skill dan kemampuannya yang di atas rata-rata para perempuan berdaster. Penasaran seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari masa kecilnya seorang wanita bernama Melanie yang sedang digodok latihan maraton oleh bapaknya. Berbeda dengan para pelatih lain, Pak Kumis yang merupakan mantan tentara memberikan latihan super keras bahkan berstandar militer, di mana semua itu ia lakukan untuk persiapan Olimpiade plus nge-Chiro Cup yang sebentar lagi akan digelar. It really hurts. Meskipun dalam keadaan terluka akibat terjatuh dan terjatuh lagi, si ayah terus menyuruh Melanie atau biasa dipanggil Amel untuk terus berlari demi mendapatkan catatan waktu yang terbaik. Get on up. 10 tahun berlalu, Amel yang hobi berlari kini sedang bermaraton sendirian dengan melewati jalanan yang tak lazim seperti atlet maraton kebanyakan. Bahkan ia sudah menyelesaikan separuh rute dari total 1000 km yang menjadi target maratonnya. Setelah melewati kawasan hutan, Amel kaget karena kakaknya yang bernama Chloe sudah nongkrong di parkiran. Tapi bukannya merasa senang, Amel terlihat bete mengingat hubungan mereka yang kurang baik sepeninggal sang ayah. Setibanya di penginapan, Amel mandi dan ngaruru sekuat tenaga sampai semua daki di tubuhnya berhamburan. Kemudian ia lanjut prepare mengemasi perbekalan karena sisa rute yang akan ia jajal masih jauh dan harus melewati hutan yang sangat luas. I was watching that. You feel better? Melihat keseriusan Amel bermaraton, Chloe tidak habis pikir dengan ambisi Amel yang doyan lari sampai lupa nyari laki. Bahkan sebenarnya ia sudah bosan mengikuti Amel selama maraton karena sudah bela-belain meninggalkan anaknya yang masih bocil. Kalau bukan perintah ibu mereka, Chloe tidak sudi mendampingi ambisi Amel yang nyusahin dirinya. Lalu Amel menjelaskan jika perjalanan maraton kali ini jelas berbeda, bahkan semata-mata ia dedikasikan untuk ayah mereka. Can't fall asleep without it. Pasca bercerai dari Amarzoni, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tampak berpose dengan seorang dengan penuh kasih sayang. Di keesokan harinya, Amel sudah bersiap untuk melanjutkan maratonnya. Chloe pun sudah mempersiapkan segala bekal dan peralatan, mengingat perjalanan adiknya masih membutuhkan waktu 8 hari. Dimulai dengan kelincing sakti yang katanya bisa mengusir beruang dan binatang buas ketika di hutan nanti. Tak lupa juga si kakak memberikan HP murahan untuk berjaga-jaga. Namun karena sepanjang rute gak bakal ada sinyal, Amel pura-pura menerima itu menghargai perhatian kakak dan ibunya. Sekembalinya di lokasi parkir, Chloe berkata jika sebenarnya ia khawatir dengan perjalanan yang akan dilakukan Amel. Apalagi kawasan hutan ini katanya masih menjadi habitat binatang buas. Namun seseram apapun spoiler dari kakaknya, Amel tetap akan melanjutkan sisa perjalanannya. Lalu ketika kakaknya terus nyerocos, Amel menyimpan HP dari kakaknya. Dan setelah persiapan beres, perjalanan panjang Amel pun kini dimulai. Maybe a couple drinks? See you in 8 days.
Setelah jauh memasuki hutan, Amel gak tega juga mengabaikan seseorang yang sepertinya membutuhkan pertolongan. Dan ternyata benar, pria bernama Jared ini sudah tidak mampu berjalan akibat kakinya yang sudah lecet. Lalu Amel segera melakukan P3CL atau pertolongan pertama pada ceker lecet. Terlihat Jared pun merasa senang akan kebaikan Amel padahal mereka sama-sama belum kenal. Tapi tak lama kemudian, datanglah teman Jared yang bernama Waylon. Pria botak ini pun berkata jika ia pun sebenarnya terluka akibat kepleset hingga tangannya terkilir. Amel jelas heran dong, lah masa ia terkilir doang tapi ada darahnya? Lalu sebagai bolanger senior, Amel menyarankan mereka untuk mempersiapkan perbekalan yang cukup dulu jika mau lanjut berhiking seperti ini. Kemudian ia bergegas melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat beristirahat sebelum hari keburu maghrib. Sampailah Amel di sebuah kabin yang kebetulan terlihat kosong. Ia pun berniat untuk menjadikan kabin ini sebagai tempat beristirahat di malam pertamanya. Ketika malam datang, Amel baru tahu ternyata pada dinding kabin terdapat banyak nama orang yang sepertinya pernah singgah di tempat ini. Amel langsung menuliskan namanya juga, sebagai jejak jika dirinya pernah poler di kabin ini. Morning. Amel tentu saja kaget melihat dua pria yang kemarin sedang sibuk ngoprek perapian. Kemudian Waylon berterima kasih atas bantuan Amel kemarin, hingga Jared pun kini sudah bisa berjalan lagi. Ia pun menjelaskan jika keberadaannya di hutan ini sebenarnya sedang belajar berpetualang sebelum mereka membuat channel tentang bertahan hidup. Mendengar penjelasan tersebut, Amel tentu saja heran, karena mereka cuma mempersulit diri, apalagi hanya membawa satu buah ransel saja. Namun karena mereka terlihat bersahabat, Amel pun membantu Jared yang dari tadi kesulitan nyalain api. Saat Amel beranjak pergi, kedua orang ini menyuruhnya untuk jangan buru-buru, mending duduk santuy sambil sarapan terlebih dulu. Dan ya, karena Amel memang sudah lapar, ia pun langsung mengeluarkan ransum khusus para bolanger sejati. Sementara Waylon yang dari tadi melongo sangat kagum dengan pisau pramuka milik Amel yang menurutnya mirip pisau si Rambo. Lalu di tengah kebersamaan mereka, Jared kagum terhadap skill dan keberanian Amel yang memiliki hobi tidak seperti para wanita rumahan yang menggunakan duster. Amel pun menjelaskan jika perjalanannya ini sangat spesial karena akan mengunjungi lokasi favorit bagi Amel dan almarhum bapaknya. Namun belum banyak yang diceritakan Amel. Perhatiannya kini tertuju kepada Waylon yang belum mengembalikan pisaunya. Trail, daylight's wasted. If you don't mind. I was just starting to grow fond of the thing. Gelagat Waylon yang tidak mau memberikan pisau membuat Amel memilih untuk langsung pergi. Tapi tiba-tiba, kedua orang ini meminta semua perbekalan jika Amel mau pergi meninggalkan mereka. But we're keeping the pack. For a break here. Singkat cerita, Amel disekap oleh Waylon dan Jared yang ternyata adalah komplotan pengedar narkoboy yang sedang melarikan diri dari polisi negara bagian. Namun berbeda dengan si botak Waylon, Jared yang berhati pink tidak setuju atas penyanderaan ini yang hanya akan memburuk keadaan mereka, apalagi jika sampai satu lagi teman mereka mengetahuinya. Lalu ketika Amel berusaha mengambil pisau lipat di dalam tasnya, Waylon menyuruh Jared untuk jangan memikirkan teman mereka karena ia akan membagi dua saja barang haram yang masih mereka bawa. Sial sekali, usaha Amel malah ketahuan hingga Waylon pun membuang pisau lipat milik Amel. Karena keadaan ini, Waylon dan Jared akhirnya mengikat Amel menggunakan ikat pinggang. Get me some more of that paracord. Setelah mengikat Amel, kedua penjahat ini bergegas pergi untuk mencari tempat yang lebih aman, terutama menghindari pencarian polisi yang sempat mereka lawan. You mind your manners while I'm gone. Good mother. I'll be dreaming of you, sweetheart. Meskipun emosi Waylon sudah memuncak, ia tidak akan menyakiti Amel sesuai permintaan Jared. Bahkan Jared pun menyisakan sekantong air bagi Amel sebelum keberadaannya ditemukan seseorang. Itu pun kalau Amel memang beruntung sih. This is not the type of person I am. You're right. Setelah kedua penjahat itu pergi, Amel berusaha untuk melepaskan ikatannya. Karena bagaimanapun juga ia harus merebut kembali perbekalan, mengingat perjalanannya masih jauh dan harus ia lanjutkan.
Akhirnya Amel berhasil melepaskan ikatan meskipun dengan cara yang begitu menyakitkan. Kemudian ia bergegas prepare untuk melacak para penjahat yang sepertinya belum jauh-jauh amat. Gandeng atau teh, ha? Waylon terlihat kesal dengan siulan Jared yang katanya bisa mengusir beruang. Terlebih ia tidak percaya akan keberadaan binatang buas di hutan ini. Jared dan Waylon terlihat bingung saat dihubungi oleh teman mereka. Lalu Waylon memilih untuk mengabaikannya saja. Toh ia sudah menggondol barang haram yang bisa mereka gunakan untuk modal usaha jualan takjil. Namun tanpa ada yang sadar, keberadaan mereka sudah berhasil diketahui oleh Amel, yang kini sedang merangkak bagai meong congkok mengincar mangsa. Come on. Setelah cukup lama berjalan, Jared dan Waylon istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan yang tanpa arah dan tujuan. Di saat itu pula, Amel terus melakukan pengintaian sambil menunggu waktu yang tepat untuk merebut kembali tas miliknya. Kemudian Jared berusaha mengobati luka di tangan Waylon, yang sebenarnya adalah luka tembak saat mereka bertempur melawan polisi. Good as new. Yeah? Hampir saja keberadaan Amel diketahui oleh para penjahat. Dan untungnya lagi, Waylon menganggap teriakan Amel yang kesakitan tadi adalah suara beruk yang sedang kawin saja. Setelah para penjahat pergi, Amel pun merelaksasi tangannya yang sejak tadi terasa begitu perih. Kemudian ia teringat akan petuah-petuah ayahnya agar Amel pantang menyerah meski dalam kondisi apapun. Bring out our socks, whatever. You're forced to give it up. We accept it. Sometimes it's best. Steps. Saat Amel menemukan para penjahat, Waylon sedang kesal karena Jared sudah sangat kelelahan. Ia pun mengancam jika Jared malah rebahan, Waylon tidak akan memberikannya bagian. Listen, I'm trying to make a better life. Is that what you call it? You to intrude on your marital bliss. You really are a coward. Waylon? Ketika Jared mencari sinyal HP, ia menemukan kelinciring beruang yang merupakan pancingan dari Amel. Setelah berhasil melap Jared, Amel menjadikannya sandera untuk ia tukar dengan tas miliknya. Sementara Jared yang ketakutan memohon untuk keselamatannya karena semua di luar kehendaknya. Melihat keberanian Amel, Waylon tidak habis pikir karena wanita ini bela-belain menantang bahaya hanya untuk tas burik yang tidak ada harganya. Padahal, semua ini Amel lakukan karena di dalam tas miliknya terdapat abu kremasi ayahnya. You do what you gotta do. No! I give back what you stole from me. All I want. Waylon terlihat panik saat Amel akan membuang tas yang berisi tepung oleng ini. Akan tetapi Waylon tidak takut dengan ancaman Amel yang ia anggap cuma gertakan semata. Hey, you can... What the fuck are you doing? What the fuck?
Akibat benturan yang keras, kaki Amel pun mengalami patah tulang. Kekecewaannya pun kian bertambah karena Amel masih gagal untuk mendapatkan tas miliknya. Lalu ketika Amel berusaha menjauh, Jared meminta Waylon untuk jangan menghiraukan Amel lagi. Kemudian ia mengajaknya kembali ke lokasi kabin saja untuk beristirahat, sekalian memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Grab that and let's go. Selang beberapa saat, Amel yang pantang menyerah tidak mau cuma meratapi kekecewaan sambil berharap adanya keajaiban. Lalu dengan susah payah ia lanjut mendatangi lokasi yang tadi, ke tempat di mana Waylon membuang tas berisi HP milik Jared. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Hello? Mendengar suara kendaraan yang sedang lewat, Amel merasa jika dirinya sudah berada dekat dengan jalanan. Lalu ia berusaha mendaki gawir, kali aja bertemu dengan pengendara dan bisa meminta bantuan. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year You think that's ago. progress? But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Please, stop, please, stop. Amel benar-benar merasa lega saat ia bertemu dengan seorang anggota Paulhood bernama Parker. Lalu ia menceritakan apa yang telah terjadi. Berikut para penjahat yang masih berkeliaran. Kemudian Parker meminta Amel untuk jangan khawatir, karena ia akan memanggil bala bantuan plus ambulan yang akan membawa Amel ke rumah sakit. Lalu Parker berkata jika ia harus membawa Amel ke pos polisi dulu untuk memudahkan proses evakuasi Amel. She fixed up in no time. Saat Amel malah dibawa kembali ke dalam hutan, ia merasa bahwa ada sesuatu yang gak beres. Dan ternyata benar, Parker mengaku jika dirinya adalah teman kedua penjahat itu. Lalu ketika Parker menanyakan tas berisi narkoboy itu, Amel pura-pura tidak tahu. Akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa saat Parker mengancamnya untuk ikut mencari Waylon dan Jared ke tengah hutan. Well, we've all got to play our part. You already have one bullet hole in you, both of you. Now then. Saat komplotan penjahat itu berkumpul, Amel akhirnya tahu bahwa barang haram yang telah ia buang adalah milik Parker. Kemudian Parker menanyakan di mana keberadaan paketan tepung oleng itu kepada Waylon dan Jared. Mereka jelas bingung dong, apalagi Parker sudah tahu jika mereka berniat untuk membawa kabur barang haram itu. Fair's fair. All right, one last chance before I lose my... I know where they are. Sebelum kelakuannya terungkap, Amel berbohong bahwa ia telah menyimpan barang itu di suatu tempat. Amel pun meminta agar dirinya saja bersama Jared untuk mengambil narkoboy itu. I never did get your name. You've got no reason to lie to me, do you? I think you'll agree. Ketika Parker telah Waylon habisi, ia menyuruh Jared untuk menunggu, karena ia akan lanjut menghabisi Amel yang telah membuat rencana mereka berantakan. Of course you do. You ought to be thanking me.
Setelah berhasil menghabisi Waylon, Amel pun akhirnya mendapatkan tas yang berisi abu sang ayah. Lalu ketika Jared malah akan menghalangi langkahnya, Amel mengingatkan jika dengan membunuhnya sama sekali tidak menguntungkan Jared. Ia pun menyarankan agar Jared menghubungi polisi dan menceritakan apa yang telah terjadi. Karena sekalipun Jared akan dipenjara, setidaknya ia masih bisa bertemu anak dan istrinya, daripada cuma membusuk di tempat ini tanpa ada yang mengetahui keberadaannya. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't. Singkat cerita, Amel telah berhasil menyelesaikan sisa perjalanannya. Ia pun kembali teringat momen bersama sang ayah di lokasi yang jauh dari pemukiman ini. Lalu tanpa berlama-lama Amel menabur abu ayahnya agar selalu berada di tempat terindah yang menjadi favorit saat mereka masih suka bermaraton ke tempat ini. Semua kekacauan ini bermula dari konflik pengkhianatan dari 3 orang kriminal yang memperebutkan barang haram. Hingga maraton sang atlet pun terganggu dan membawanya ke dalam pertikaian yang berakhir dengan epik. Di mana semua itu berkat skill dan kemampuan Amel yang sejak dulu dilatih keras oleh mendiang sang ayah. Jika gak ada tambahan, komen hadir guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video dan klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.